Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastutik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini, calon guru penggerak berperan sebagai pengamat dengan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. Rubrik di LMS sebagai panduan. Pada kegiatan prasupervisi, pengamat melakukan beberapa kegiatan antara lain. 1. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. 2. Menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. 3. Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. 4. Menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Selanjutnya, pada kegiatan observasi, pengamat mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan calon guru penggerak melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, dan berdasarkan hasil prapercakapan. Selanjutnya, pada kegiatan pasca observasi, pengamat melakukan 1. Menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. 2. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil prapercakapan. 3. Menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Pada kegiatan kali ini, saya Eko Surono Kandi berperan sebagai pengamat. Ibu Danik Ariwahyuli berperan sebagai coach. Dan Ibu Ganesha Samputri Perdana berperan sebagai kuce. Berikut kegiatannya. Pak Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Eko, saya mau cerita, mau bilang ke Pak Eko. Nanti kan saya rencananya mau mengadakan kegiatan kucing dengan Bu Nisa. Nah, ini saya rencananya mau minta tolong Pak Eko membantu saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan kucing tersebut. Apakah Pak Eko bisa? Oh, mungkin bisa. Saya ada waktu. Alhamdulillah. Berarti nanti kira-kira setelah jam mengajar, setelah jam 2 ya Pak Eko, nanti kita ketemu di ruang guru untuk melakukan kegiatan pengamatan kucing. Iya, bisa. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oke. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam Pak Eko. Mari duduk. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Dani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Bagaimana kabarnya anak-anak di kelas? Alhamdulillah tetap semangat karena ini kan menyambut kelulusan Pak, menjelang lulusan. Sesuai percakapan kita tadi pagi, ini nanti Bu Dani mau melakukan coaching ya? Iya benar sekali Pak. Ini kan Bu Nisa memiliki unek-unek yang ingin dibicarakan mengenai permasalahan dalam pembelajarannya. Gitu. Terus sudah sejauh mana persiapannya? Ini nanti mau dibuat yang bagaimana? Saya ingin melakukan coaching ini sesuai dengan tahapan tirta Pak. Oh gitu. Terus apa ada rubrik-rubrik tertentu atau rubrik khusus tentang tahapan tirta itu? Rubrik khusus dalam tahapan tirta itu saya akan menanyakan itu Pak, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab kepada kucing. Terus dalam coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Bu Dani kembangkan? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan juga memberdayakan kucing. Dari ketiga kompetensi itu tadi, untuk lebih detailnya itu kompetensi mana yang Bu Dani lebih unggulkan, lebih utamakan? Saya ingin kompetensi
kompetensi yang spesifik yang paling ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa? Melalui pertanyaan berbobot yang juga bersifat terbuka, harapan saya ini saya dapat membantu Bu Nisa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan berbobot itu yang seperti apa? Apakah mempunyai ciri-ciri tertentu atau yang bagaimana? Ciri-ciri pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang bersifat terbuka dan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, dan kapan, dan juga menghindari kalimat atau kata tanya mengapa dan kenapa. Memangnya kalau menggunakan kata tanya mengapa dan kenapa itu bagaimana? Kalau menggunakan kata mengapa itu seolah-olah menjustif, Pak, sehingga menutup kemungkinan untuk si Kuci atau Bu Nisa itu untuk mengembangkan jawaban dari atau solusi dari permasalahannya. Baik Bu, kelihatannya sudah benar-benar siap ini. Insya Allah siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nisa, mari silakan duduk. Pak Eko. Iya. Begini Bu Nesa, selama kegiatan ini nanti kegiatan observasi ini juga akan direkam untuk keperluan program dan juga akan didengar oleh fasilitator. Nggih, Pak, mboten napa-napa, silakan. Kalau begitu monggo Bu Dani dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, Bu Nisa, langsung saja ya saya mulai untuk kegiatan kucing hari ini. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat Bu Nisa menghendaki pertemuan ini? Atau mungkin Bu Nisa memiliki permasalahan atau apa? Iya, Bu Dani. Ini beberapa minggu ini saya agak pikiran saya agak kurang enak, agak terganggu karena permasalahannya ada di kelas saya. Murid-murid saya di kelas 6 ini, khususnya untuk mata pelajaran matematika itu anak-anak kurang antusias. Jadi selama pembelajaran itu anak-anak tidak aktif. Kemudian banyak yang menanyakan kapan Bu istirahat, seperti itu Bu Dani. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan itu. Baik Bu Nisa, sebelum Bu Nisa menceritakan lebih jauh tentang nanti yang akan Nisa lakukan, coba Bu Nisa tenang, tarik nafas dulu pelan, kita hembuskan. Nah, bagaimana Bu Nisa? Apa yang dirasakan? Cukup rileks Bu Dani. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Nisa, dari pertemuan kita kali ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Nisa ingin sampaikan? Mungkin bisa dijelaskan? Yang saya harapkan ya Bu Dani, dari percakapan coaching kita kali ini itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang membuat saya bingung akhir-akhir ini, seperti itu Bu Dani. Supaya bisa mengatasi permasalahan tentang kurangnya antusias tadi. Iya, kurangnya antusias anak-anak dalam pelajaran matematika khususnya. Kira-kira nih Bu Nisa, ada hambatan apa ya yang kemungkinan menghalangi Bu Nisa untuk mencapai tujuan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Hambatannya kira-kira apakah mungkin ya Bu Dani? Ya. Mungkin dalam pembelajaran itu menarik. Saya terlalu banyak menjelaskan, mungkin seperti itu, atau mungkin medianya juga kurang menarik ya, kurang menarik anak untuk belajar seperti itu. Lalu kira-kira solusi apa ya yang dapat Bu Nisa lakukan untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan tersebut, Bu Nisa? Di benak saya itu saya memiliki rencana. Nah, rencananya saya akan membuat RPP, rencana pembelajaran yang isinya pembelajaran itu lebih berpihak pada murid, mengajak anak-anak dengan bermain sambil belajar, kemudian menggunakan media yang lebih menarik itu agar anak
suka dengan pelajaran matematika itu ya. Suka dengan pelajaran Iya. matematika. Lalu apa strategi Bu Nisa untuk mencapai tujuan mengaktifkan ya, membuat anak antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran matematika tersebut? Ya, itu tadi Bu, dengan strategi-strategi melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Iya. anak-anak tidak hanya diajak belajar di dalam kelas, tetapi dengan belajar di luar kelas dengan permainan-permainan yang sesuai dengan pembelajaran matematika. Bagus sekali Bu Nisa. Lalu kira-kira bisa dimulai kapan nih rencana yang telah Bu Nisa susun tadi? Sebaiknya saya rasa harus secepatnya ya Bu, karena Iya. matematika itu sudah dianggap momok ya bagi siswa. Iya, benar sekali, Bu Murid-murid Nisa. itu takut dengan Iya. matematika sehingga nilainya semakin lama semakin menurun, tidak Iya. semakin naik. Apalagi ini mendekati ujian ya Bu. Saya rasa seharusnya secepatnya saya segera menindaklanjuti rencana saya tadi. Ya. Lalu Bu Nisa, apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana dari strateginya atau aksinya Bu Nisa yang bisa Bu Nisa lakukan? Harapan saya itu bisa di rentang 9 Bu Dani. Jadi matematika bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan nilai-nilainya juga akan bisa maksimal. Dari yang sebelumnya? Iya, dari yang sebelumnya rentang 4 ya Bu, begitu. Karena banyak nilai yang di bawah kakak. Lalu Bu Nisa, apa nih kira-kira komitmen dari Bu Nisa terhadap rencana dari kegiatan yang akan Bu Nisa lakukan tadi? Kalau untuk komitmen saya ya, saya berkomitmen jadi melakukan rencana saya tadi seperti membuat RPP yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain dan media yang menarik. Nah, itu bisa berjalan secara konsisten. Jadi tidak hanya kali ini saja, tetapi terus saya lakukan, insya Allah secara konsisten. Baik, Bu Nisa. Nah, kira-kira nih Bu Nisa, siapa yang bisa membantu Bu Nisa dalam menjaga komitmen yang telah Bu Nisa buat tadi? Kira-kira tentunya ya Bu Dani, Ya. tentunya saya meminta bantuan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memberikan responnya atau umpan balik terhadap komitmen tindakan yang sedang saya laksanakan tadi. Nah, Bu Nisa, untuk selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari kegiatan atau pertemuan kita hari ini? Tindak lanjut dari pertemuan kali ini tentunya saya ingin minta bantuan Bu Dani lagi ya. Dengan senang hati Bu Iya, Nisa. untuk kita bertemu dan membicarakan mungkin hasil dari ketercapaian yang sudah saya laksanakan. Ya, baik, Bu Nisa. Semoga Bu Nisa berhasil dalam Amin. mencapai tujuan yang Bu Nisa ingin capai, yaitu mengatasi permasalahan tentang murid yang kurang antusias terhadap pembelajaran matematika di kelas. Iya Bu Dani, terima kasih. Mohon maaf Bu Dani, terima kasih banyak waktu. Sama-sama Bu Nisa. Sampai ketemu kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nisa. Waalaikumsalam. Bagus sekali ini tadi kegiatannya Bu Dani. Terima kasih Pak. Bagaimana menurut Bu Dani kegiatan coaching yang telah dilakukan dengan Bu Nisa ini tadi terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu capai? Saya merasa sudah melakukan tahapan pertama dan alhamdulillah ini tadi saya sudah berhasil Bu Nisa menguatkan Bu Nisa untuk menemukan solusi. Iya. Secara keseluruhan saya juga sudah melihat Bu Dani sudah menjalani fungsi sebagai coach dengan baik, sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan juga yang berbobot dengan alur tirta ini tadi ya. Iya, benar. Dalam proses percakapan tadi juga Bu Dani sudah menggali dan mendorong untuk Bu Nisa untuk mencari solusinya sendiri. Iya. Kegiatan coaching ini tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dani kembangkan?
Dari rencana awal nih Pak yang saya katakan tadi kan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ternyata kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberdayakan kunci juga sudah saya lakukan. Nah, untuk kedepannya mungkin saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi memberdayakan kunci. Bagus sekali ya. Saya yakin ke depannya Bu Dani dalam melakukan coaching itu semakin bagus, semakin meningkat di semua kompetensi. Saya salut dan semoga selalu sukses untuk Bu Dani. Amin, terima kasih Pak, sama-sama. Alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir, mulai dari pra-observasi sampai dengan pasca observasi ini sudah kita jalani. Semoga kegiatan ini tadi bisa membawa manfaat bagi kita, menambah ilmu, menambah wawasan bagi kita. Kalau begitu, karena sudah selesai, saya mohon izin dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tugas dari saya, terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.